Bang, benar nggak sih kalau mau masukin lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi itu, kalau nggak ada orang dalam kita nggak bisa diterima? Nah, brother and sister, saya jawab nih, kita sering mendengar kata-kata tersebut di luar. Jadi brother and sister, para pencari pekerja, para pencari kerja, Anda jangan negatif thinking dulu dengan isu-isu yang ada di luaran. Tidak semua perusahaan akan seperti itu, ya. Artinya begini, orang dalam perusahaan itu bukan 100% menjamin saudaranya, keluarganya, temannya, kerabatnya, tetangganya untuk pasti diterima. Sebenarnya orang dalam itu mereka hanya memberikan akses lebih aja sih. Akses artinya secara informasi. Informasi dia akan dapat lebih dulu, lebih detail. Karena apa? Biasanya di sebuah perusahaan itu, kalau kita lagi butuh karyawan, butuh manpower, kita akan beritahu tuh, ya, kita akan umumkan. Perusahaan lagi membutuhkan 2 orang atau 3 orang karyawan. Ayo, saudara-saudara, teman-teman yang punya keluarga, kerabat, tetangga, ya, yang mau masukkan lamaran, monggo, kita lagi buka lamaran pekerjaan nih. Sebenarnya informasi itu aja yang mereka bawa. Toh walaupun mereka menganggap ada keluarganya, nanti di sesi interview, seleksi semua juga mengikuti aturan yang ada. Kalau dia tidak layak, dia tidak kompeten, dia tidak mampu bersaing dengan yang lain, sama aja nggak lolos juga. Ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam perusahaan, ada tahapan psikotesnya juga, ada interviewnya juga. Yang terkadang perusahaan itu yang melakukan interview atau psikotes juga bukan internal, orang-orang eksternal, orang-orang ahli yang di bidang tersebut, sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh ini orang dalam wajib lolos. Enggak, teman-teman. Sebenarnya orang dalam itu hanya memberikan informasi kepada keluarga, saudara, dan sebagainya, bahwasanya di perusahaan saya lagi ada butuh karyawan nih. Jadi mereka lebih duluan. Nah, hal yang inilah yang terkadang yang melahirkan pemikiran negatif di luaran. Terjadi adalah orang-orang di luaran, brother dan sister yang baru mau cari kerja, udah minder di depan. Oh, saya nggak punya keluarga di perusahaan itu. Oh, saya tidak punya sahabat. Oh, saya tidak punya teman di perusahaan itu. Akhirnya Anda overthinking, akhirnya negatif thinking, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda menyerah sebelum berjuang. Anda akhirnya tidak masukkan lamaran di perusahaan tersebut. Itu hanya isu-isu negatif yang membuat Anda, mental Anda keganggu. Akhirnya kita tidak ngelakuin apa-apa. Akhirnya kita malas masukin lamaran pekerjaan dan sebagainya. Jadi brother and sister, kalau ditanya apakah orang dalam dijamin bisa 100% untuk masuk di perusahaan? Enggak, brother sister. Mereka hanya memberikan informasi yang lebih aja kepada keluarganya, bahwasanya perusahaan ini lagi butuh. Artinya kalau kita tidak punya keluarga, tidak punya saudara di perusahaan itu, apa yang harus brother dan sister lakukan adalah satu, Anda harus sering-sering mencari informasi, ya. Buka websitenya perusahaan itu, cek di internet, perusahaan mana lagi membutuhkan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu selalu pasang tuh, ya, di loker kerja dan sebagainya. Anda harus sering-sering mengecek itu, melihat itu. Atau Anda bertanya-tanya, boleh kok, nggak ada salahnya Anda datang ke sebuah perusahaan, tanya ke security-nya, ya. Anda, ya, iseng-iseng aja, perusahaan ini lagi butuh pekerjaan nggak? Yang namanya kita butuh, brother dan sister, hari ini adalah kita harus berjuang. Perjuangkan apa yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda sudah negatif thinking di depan, ya, belum aja Anda bekerja di sebuah perusahaan, belum Anda aja bekerja di sebuah instansi, kita selalu berpikir negatif pikiran kita. Jadi pikiran kita tidak berkembang. Selalu mengatakan kalau tidak ada orang dalam kita tidak bisa masuk, tidak bisa bekerja. Bukan itu, ya. Sebenarnya hari ini orang juga melamar pekerja nggak harus datang langsung bawa lamaran. Anda bisa cek websitenya, bisa cek internetnya dan sebagainya. Akses media mereka juga membantu Anda untuk mendapatkan informasi. Nah, brother dan sister, sekali lagi saya beritahukan kepada brother dan sister bahwasanya tidak ada sebuah perusahaan yang menjamin orang dalam punya keluarga bisa masuk 100%, enggak. Semuanya melalui tahapan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang diikuti. Jadi bagi brother dan sister, intinya adalah kalau Anda tidak punya keluarga, tidak punya saudara di sebuah perusahaan tersebut, Anda harus sering-sering masukin lamaran pekerjaan. Sebagai contoh nih, brother dan sister, orang sering, kok lamaran saya nggak dipanggil-panggil ya? Nah, sebenarnya kenapa lamaran Anda tidak dipanggil-panggil? Nah, perusahaan itu tidak setiap bulan, tidak setiap hari membutuhkan karyawan atau manpower baru. Ada kalanya dia membutuhkan orang. Mungkin dia akan ekspansi perusahaannya, pengembangan perusahaan, jadi butuh karyawan lebih. Atau ada yang resign, ya. Ada yang resign dan sebagainya, harus diganti dengan orang lain. Jadi kebutuhannya adalah secara urgensi, ya, secara dadakan seperti itu. Artinya yang seperti itu, brother dan sister, informasinya kan tidak cepat menyebar,
yang duluan tahu kan sebenarnya orang-orang ada yang dalam internal perusahaan itu, tapi tidak menggaransi saudara dan keluarganya 100% diterima, harus mengikuti tahapan dulu. Nah, kalau brother dan sister sudah mencoba masukin lamaran pekerjaan di beberapa instansi perusahaan, tetapi belum ada panggilan sama sekali, itu bukannya Anda tidak dipanggil atau apa, karena sebagai informasi tambahan, setiap hari bahkan orang-orang di luar yang mencari pekerjaan itu sangat banyak, brother dan sister. Masukin lamaran perusahaan, terkadang ada 1, 2, bahkan 10 biji, mungkin satu hari orang masukin lamaran di perusahaan itu. Ada yang melalui email, ada yang melalui mungkin lamarnya melalui website, ada yang mungkin orang melamar langsung datang ke kantor. Kalau dia datang, yang dia setor lamaran kemana? Ke security, ditumpuklah sama security 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 nih. Perusahaan belum butuh hari ini, tiba-tiba 2 bulan kemudian dia butuh. Artinya kita kan nggak tahu tuh mana yang mau kita ambil. Kita comot lah, kita cek lah satu persatu, kita panggil, ambil dulu 10, ambil dulu 20 lamaran. Kita tes, kita interview, kita panggil. Ada yang bagus di antara 10, 20, baru kita panggil. Kalau nggak ada, ambil lagi. Nah, mungkin karena Anda sudah terlalu lama masukin lamaran, lamaran kita ada di paling bawah, nggak keambil. Ya, nggak kecomot. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sering-sering masukin lamaran. Nggak cukup sekali. Kalau Anda sudah masukin 1 bulan, 2 bulan, belum ada panggilan, masukin lagi lamaran. Kan nggak ada ruginya juga. Masukin 1, 2, 3 lamaran, muter. 1 bulan, 2 bulan belum ada panggilan, sebarin lagi lamaran. Namanya kita berusaha dan berjuang. Ya, kalau kita berusaha dan berjuang, ya kita harus berusaha maksimal. Nggak cukup sekali brother dan sister masukin lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan. Oke, selamat mencoba bagi brother dan sister yang hari ini lagi mencari pekerjaan. Semoga Anda beruntung dan Anda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan layak bagi Anda. Sekian brother dan sister.